Si hewan ompong. Ini kisah dari zaman kuno saat manusia tak percaya pada anjing dan hanya mengandalkan mereka untuk menjaga keamanan. Lalu saat anjing itu makin tua, ia jadi tidak berguna dan manusia meninggalkannya di tengah hutan untuk jaga diri sendiri. Seorang petani punya anjing yang setia bernama Leonardo yang sudah tua dan kehilangan semua giginya, hingga ia tak bisa menggigit sesuatu lagi. Suatu hari, si petani sedang berdiri bersama istrinya di depan rumah dan berkata, "Besok aku ingin membawa Leonardo tua ke hutan, karena dia sudah tidak berguna lagi." Istrinya yang kasihan pada hewan yang setia itu menjawab, "Ia telah lama mengabdi pada kita dan amat setia. Kurasa kita harus memberinya apa yang layak ia dapatkan." Apa? Kau tidak terlalu pandai. Sekarang dia sudah ompong, jadi tidak ada pencuri di dunia yang takut padanya. Jadi kini dia bisa pergi. Dia telah mengabdi dengan baik dan untuk itu dia sudah dapat makanan bagus. Anjing malang itu yang berbaring tidak jauh dari sana telah mendengar semuanya dan sedih besok akan jadi hari terakhirnya. Ia punya sahabat baik, si serigala, dan malamnya ia menyelinap ke dalam hutan dan mengeluhkan nasib yang akan menimpanya. Au! Au! Kata si serigala, "Tenanglah, aku akan menolongmu. Aku sudah memikirkan sesuatu. Besok, pagi-pagi sekali, tuanmu akan pergi bersama istrinya untuk membuat jerami. Dan mereka akan membawa anak kecil mereka bersama dan tidak ada yang akan tinggal di rumah. Di waktu kerja, mereka harus membaringkan anak itu di bawah semak yang teduh. Kau berbaring saja di sana, seakan-akan kau menjaga si anak. Lalu aku akan keluar dari hutan dan membawa pergi anak itu. Kau harus lari cepat mengejarku seakan-akan merebut kembali anak itu. Aku akan mengembalikan anak itu dan kau akan membawanya kembali ke orang tuanya, yang akan berpikir kau telah menyelamatkannya dan akan terlalu berterima kasih. Kau akan diistimewakan. Mereka tidak akan membiarkan kau berkekurangan lagi." Rencana itu menyenangkan si anjing dan itu dilaksanakan persis seperti rencana. Si ayah berteriak saat ia melihat si serigala berlari menyusuri ladang dengan anaknya. Tapi saat Leonardo tua membawa pulang anaknya, ia amat gembira, membelainya dan berkata, Tidak satu bulumu akan celaka. Kau akan makan makananku dengan bebas sepanjang hidupmu. Dan pada istrinya ia berkata, Pulanglah segera dan buatkan Leonardo tua sup roti supaya dia tidak perlu menggigitnya. Bawakan pula satu bantal dari ranjangku. Aku akan berikan itu padanya untuk berbaring. Sejak hari itu, Leonardo tua hidup baik seperti harapannya. Tak lama kemudian, si serigala mengunjunginya dan senang semuanya berjalan dengan baik. Untuk membalas budiku, kau harus pura-pura tidak tahu. Saat ada kesempatan, aku akan membawa lari salah satu domba gemuk tuanmu. Jangan coba-coba, aku akan tetap setia pada tuanku. Aku tidak setuju dengan itu. Si serigala berpikir si anjing tua pasti bercanda tentang tak setuju dengannya. Jadi, suatu malam, ia datang mengendap-endap waktu malam dan akan mencuri domba. Tapi si petani yang sudah diberitahu tentang rencana si serigala oleh Leonardo menangkapnya dan menghantamnya dengan gada. Si serigala terpaksa mundur, tapi ia berteriak pada si anjing. Tunggu saja pengkhianat, kau akan bayar untuk ini. Keesokan harinya, si serigala menyuruh si babi hutan untuk menantang si anjing untuk keluar ke hutan supaya mereka bisa membuat perhitungan dari perjanjian yang dilanggar. Leonardo tua tak menemukan pendamping kecuali kucing berkaki 3. Saat mereka pergi bersama, si kucing terpincang-pincang sambil meregangkan ekor dan kesakitan. Si serigala dan temannya sudah tiba di tempat yang ditunjuk. Tapi saat mereka melihat musuh mereka datang, mereka mengira ia membawa pedang. Mereka salah mengira ekor si kucing adalah pedang. Dan saat si kucing melompat dengan 3 kaki, mereka mengira si anjing sedang memungut batu untuk dilemparkan pada mereka. Jadi mereka berdua ketakutan.
Si babi hutan lari ke bawah semak dan si serigala melompat ke atas pohon. Saat si anjing dan si kucing tiba, mereka bingung mengapa di sana kosong. Si babi hutan tidak bisa bersembunyi penuh. Salah satu telinganya masih kelihatan. Saat si kucing melihat ke sekeliling, si babi hutan menggoyangkan telinganya. Si kucing yang mengira itu tikus bergerak menerjang dan menggigitnya keras-keras. Si babi hutan menguik dan melarikan diri berteriak, Ampuni aku, kumohon, si serigala ada di atas pohon. Si anjing dan kucing melihat ke atas dan melihat si serigala yang malu karena terlihat ketakutan. Dan ia berteman lagi dengan si anjing tua. Lalu ketiganya hidup bahagia hingga Leonardo mati tua di pangkuan penuh kasih si petani dan istrinya. Tamat. Syarat-syarat Sang Maha Kuasa. Ribuan tahun silam, saat Tuhan Tunggal Maha Kuasa hidup di antara semua makhluk hidup, Ia belum menciptakan manusia. Kelinci adalah hewan paling cerdas saat itu. Suatu hari, kelinci mengunjungi Tuhan di istananya yang juga ada dalam hutan. Senang menyambutmu di istanaku. Apa yang bisa kubantu? Tuhan yang Maha Kuasa, Kau berkuasa atas setiap orang dan segala hal di hutan ini. Kau adalah Tuhan sejati. Aku punya permintaan. Permintaan apakah itu? Hanya satu hal. Kumohon jadikanlah aku cerdas dan bijak. Wah, wah, wah. Setiap orang ingin jadi kaya. Dan kau minta aku membuatmu lebih cerdas. Mengapa? Karena aku ingin jadi lebih cerdas daripada semua hewan di hutan ini. Baik. Tapi kau harus tunjukkan kemampuanmu padaku. Karena aku berpikir untuk menciptakan makhluk baru untuk memberi mereka kebijaksanaan dan kecerdasan. Kalau kau membuktikan padaku kau mampu, aku akan membatalkan rencanaku menciptakan manusia. Bagaimana? Aku akan lakukan sebisaku. Kalau kau bisa mengambilkanku 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, seekor lebah sebesar dirimu, maka aku akan melakukan sesuatu untukmu. Aku akan mendapatkannya. Aku tidak akan gagal. Di dalam hutan, kelinci masuk kelihatan lelah. Ia duduk di tanah di tepi kolam. Semua jenis hewan masuk dan mulai minum air dari kolam itu. Lalu mereka pergi. 5 burung biru datang dan minum air dari kolam. Lalu mereka mulai bermain dan melompat. Hari ini aku akan tahu apa kemampuanku. Tidak mungkin. Mustahil. Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Tidak, mereka tidak sebanyak itu. Kelima burung biru itu menghampirinya. Hai, kelinci, apa yang sedang kau bicarakan? Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Itu hanya mustahil. Katakan, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kalian bisa datang bersamaku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kalian pasti lelah. Apa kau bercanda? Kami tak pernah lelah. Kami selalu terbang jauh. Terbang tak melelahkan kami. Kami bisa pergi denganmu kemanapun kau pergi. 5 burung biru tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. 5 kupu-kupu putih masuk dan mulai minum madu dari bunga-bunga dekat kolam. Wow, mereka kupu-kupu terindah yang pernah kulihat. Tapi tidak, kurasa mereka tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Apa yang aku pikirkan? Kelima kupu-kupu putih menghampirinya. Hei kelinci, apa katamu? Ada masalah apa? Tidak ada. Itu hanya mustahil. Katakanlah, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku kalian bisa ikut denganku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kalian akan kelelahan di perjalanan. Apa kau bercanda? Kau tak serius kan? Kami tak pernah kelelahan. Kami selalu terbang jauh.
Terbang tak membuat kami kelelahan. Kami bisa ikut denganmu kemanapun kau pergi. Kelima kupu-kupu putih tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. Seekor lebah besar masuk dan minum madu dari bunga. Wah, lebah yang cantik. Tapi tidak. Kurasa dia tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Aku pasti sudah gila. Si lebah menghampirinya. Hei, kelinci, kau bicara apa? Ada apa? Tidak apa, hanya mustahil saja. Katakanlah, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kau bisa ikut denganku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kau akan kelelahan di jalan. Apa kau bercanda? Tidak, aku tidak bisa. Aku tak pernah kelelahan. Aku selalu bepergian jauh. Haha, sempurna. Ayo berangkat semua. Ya. Hei, tunggu. Kau tak memberitahu kami kita akan kemana? Itu kejutan besar. Apa itu baik atau buruk? Baik, tentu saja. Ayo, sebelum hari jadi gelap. Di istana Tuhan, si kelinci, 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, dan lebah raksasa berdiri di hadapan Tuhan. Aku sedang menunggumu. Tuhan melihat kelima burung, kelima kupu-kupu, dan si lebah. Kulihat kau membawa teman. Apa Tuhan akan mengabulkan permintaanku? Kurasa tidak. Kenapa tidak? Kalau aku membuatmu lebih cerdas, aku melakukan kesalahan. Kenapa begitu? Karena kau sudah sangat cerdas. Jadi, apa aku lebih cerdas daripada hewan-hewan lain di hutan? Kau selalu yang terpandai, tapi kau tidak menyadarinya. Apa permintaanmu? Mereka semua mulai bicara di waktu bersamaan. Si kelinci meninggalkan istana itu dengan penuh kemenangan. Tamat. Si kodok dan si belalang. Suatu ketika, 2 sahabat hidup dalam hutan hujan Amazon. Nama mereka si belalang dan si kodok. Mereka bersahabat baik, tapi mereka tak pernah mengundang ke rumah masing-masing dengan alasan apapun. Suatu hari, mereka duduk di tepi danau. Si belalang dan si kodok berbaring telentang, bersisian, menatap langit. Hari yang indah. Ya, benar. Apa kau sering kemari? Sesekali, aku lebih sering ada dalam sumur. Ya, aku tidak suka sumur. Terlalu gelap. Datanglah sesekali untuk mengunjungiku. Aku punya ide. Datanglah ke sumur untuk makan malam. Istriku akan menyiapkan masakan istimewa. Aku akan menyalakan lilin. Kumohon katakan ya. Ya tentu, mengapa tidak? Baik, aku harus pergi mempersiapkan semuanya. Sampai nanti. Setelah si kodok pergi, si belalang terus menatap langit biru, memikirkan akan pakai apa malam nanti. Malam itu, si belalang tiba di sumur. Ada lilin menyala. Si kodok duduk di meja dan istrinya menyambut si belalang. Silakan masuk, Pak Belalang. Rumah yang bagus, Bu Kodok. Terima kasih, sayang, temanmu datang. Suruhlah dia masuk. Silakan duduk di meja makan. Makan malam siap. Si belalang dan istri si kodok telah duduk di meja makan. Aku senang kau datang. Rumahmu bagus dan tidak terlalu gelap seperti dugaanku. Oh, tidak. Biar aku nyalakan lilin. Wah, kau baik sekali. Terutama karena aku tidak suka di tempat gelap. Aku sudah cuci kaki depanku. Kau lakukanlah yang sama. Ada baskom air di sana. Oh, baik. Si belalang mencuci kaki depannya
dan membuat suara nyaring. Sobat, tidak bisakah kau tidak bersuara? Si belalang duduk di meja dan berusaha makan tanpa menggesek kaki depannya. Tapi itu mustahil. Kau menggesek lagi. Diamlah, aku tidak bisa makan dengan berisik begitu. Maafkan aku, sobat. Sayang, sikapmu kasar. Si belalang jadi marah. Aku tidak bisa makan. Lagi pula, aku tidak lapar. Oh, tapi Maaf ya, Pak Belalang. Oh, tidak apa-apa, Bu Kodok. Begini saja, datanglah ke rumahku besok untuk makan malam. aku akan senang. Maafkan aku, tapi aku punya acara lain besok malam. Acara lain apa? Ingat kan, aku berjanji untuk menjaga kecebong-kecebong adikku besok malam. Oh, iya. Aku lupa itu. Aku akan datang sendirian saja. Si belalang berdiri dan melambai pamit. Jangan terlambat. Tentu tidak. Si belalang pergi dan si kodok meneruskan makan malamnya. Keesokan harinya, saat makan malam, si kodok melompat ke rumah si belalang. Oh, aku merasa tidak enak. Kemarin malam aku kasar pada temanku. Aku salah memperlakukannya seperti itu. Begitu aku tiba di sana, aku akan minta maaf. Si kodok tiba di rumah si belalang. Wah, kau tepat waktu. Halo, sobat. Aku datang lebih awal karena aku ingin bilang. Si belalang menyela si kodok. Jangan bicara lagi. Mari masuk, ikutlah makan malam. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Si belalang menyela si kodok lagi. Makan malam bakal dingin. Aku sudah mencuci kaki depanku. Ada baskom air di sana, jadi kau bisa mencuci kakimu juga. Oh, bagus. Aku sudah lapar. Si kodok melompat ke baskom air dan cuci kaki. Lalu, ia melompat kembali ke meja. Ups, kau harus cuci kaki lagi. Kenapa? Aku salah apa? Karena melompat di tanah membuat kakimu kotor lagi. Si kodok melompat kembali ke baskom. Ia mencuci kakinya lagi. Lalu, melompat kembali ke meja. Kelihatannya lezat. Berhenti. Apalagi? Tolong jangan ambil makanan dengan kaki kotor. Ayo, cucilah lagi. Kodok jadi marah. Kau tidak mau aku makan bersamamu. Kau tahu persis aku harus menggunakan semua kakiku untuk melompat. Aku tidak bisa kalau itu jadi tidak kotor saat melompat dari baskom ke meja. Kau yang mulai kemarin malam. Kau tahu aku tidak bisa menggosok kaki depanku tanpa bersuara. Ya. Tapi karena itulah aku datang lebih awal untuk bilang aku minta maaf. Si kodok pergi ke arah pintu. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kembalilah. Maafkan aku. Apa kau ingin jadi temanku? Tentu saja. Kembalilah. Mari kita makan malam bersama. Kita berdua mendapat pelajaran. Kau harus menerimaku apa adanya, dan aku akan menerimamu apa adanya. Si kodok duduk di meja dan mereka berdua mulai makan. Ini makanan terbaik yang pernah kucicipi sejak lama. Dan ada lagi di dapur. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Si Rubah dan si Bangau. Suatu ketika, dua sahabat baik tapi aneh hidup di hutan. Nama-nama mereka adalah Pak Rubah dan Pak Bangau. Si Rubah sangat licik dan si Bangau tak begitu cerdas. Suatu hari, si Rubah mengundang si Bangau makan malam. Kita tidak pernah saling mengundang makan. Apa kau mau datang makan di rumahku? Tentu, kau akan masak apa? Itu kejutan. Kapan dan jam berapa aku datang? Bagaimana kalau besok malam? Setuju, sampai besok. Sampai nanti, tepat waktu ya.
Pasti. Keesokan harinya, si bangau datang tepat waktu di rumah si rubah. Halo, mari, duduklah. Makan malam siap. Oh, katakan apa yang kau masak? Aku memasak sup lezat. Aku yakin kau akan suka. Tapi saat si bangau duduk di meja, si rubah menyajikan supnya di piring yang amat dangkal. Ada masalah? Aku tidak bisa memakannya dengan paruh panjangku. Oh, benarkah? Setidaknya kau bisa mencelupkan ujung paruhmu, bukan? Iya, tapi tidak usahlah. Lagi pula, kuharap kau akan membalas kunjungan ini dan makan bersamaku. Tentu saja. Bagaimana kalau besok malam? Aku akan datang. Jadi malam itu, si bangau pulang dengan lapar. Keesokan harinya, si rubah datang tepat waktu di rumah si bangau. Masuklah, sobat. Aku sudah menunggumu. Kau masak apa? Karena kau sahabatku, kumasakkan masakan kesukaanmu. Sup yang lezat. Oh, benarkah? Tentu, datang dan duduk. Makan malam tersedia. Tapi si rubah terkejut melihat supnya disajikan dalam guci berleher panjang dengan mulut sempit. Supnya jelas tampak lezat. Tapi sobat, aku tidak bisa memasukkan moncongku dalam guci ini. Oh, benarkah? Setidaknya kau bisa menjilat dari luar gucinya, kan? Kini si rubah amat marah dengan tingkah laku si bangau. Tapi dengan licik ia tetap tenang dan memutuskan memberinya pelajaran. Jadi ia berkata, Ya, mungkin kita bisa mulai lagi. Bagaimana kalau kau datang ke rumahku besok untuk makan malam? Aku akan datang, tapi mulai sekarang kau harus bawa mangkuk sendiri untuk makan. Jadi keesokan malamnya, si bangau pergi ke rumah si rubah untuk makan malam. Halo sobat, silakan duduk. Makan malam hampir siap. Jadi katakan, kau masak apa untuk makan malam? Aku masak gulai bangau yang lezat, tapi kurang satu bahan. Bangaunya. Tapi aku ini bangau. Aku tahu. Lalu, si rubah mengejar si bangau keluar rumah dan melewati bukit. Dan sepanjang bermil-mil, si rubah mengejar si bangau hingga berhasil menangkapnya. Setelah pengejaran panjang, si rubah pulang ke rumahnya dengan bulu-bulu dalam mulutnya dan duduk di meja, menebar tatakan dan mulai makan gulainya. Ia menikmati gulai bangaunya yang lezat. Jadi itulah pelajarannya sobat. Jangan coba-coba mengalahkan rubah. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Ada budi, ada balas. Di suatu zaman, hiduplah seorang pria bernama Chester yang amat kaya, tapi dia juga terkenal amat pelit dan kikir sekali. Ia punya pembantu bernama Magda. Di masa mudanya, Chester adalah salah satu anak paling aktif di lingkungannya. Tapi saat ia jadi tua dan kaku, ia merasa amat sulit berjalan. Pembantunya menyarankan agar ia naik kuda. Akhirnya, Chester pergi sendiri ke pasar, di mana ia membeli seekor bagal seharga 7 keping uang emas. Kebetulan ada 3 pencuri yang berkeliaran di pasar, yang lebih suka hidup dari hasil kerja keras orang lain daripada mereka sendiri. Begitu mereka melihat bahwa Chester telah membeli bagal, salah satu dari mereka bicara pada kedua rekannya. Teman-teman, bagal itu harus jadi milik kita. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Kita bertiga harus berjaga di tempat-tempat sepanjang jalan pulang si Pak Tua dan masing-masing
secara bergiliran harus berteriak bahwa bagal yang ia beli adalah keledai. Kalau kita tetap bersikeras, bagal itu akan jadi milik kita. Rencana ini cukup memuaskan yang lain, dan mereka semua berpencar untuk menunggu untuknya sepanjang jalannya. Saat Chester datang, si pencuri pertama berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Bapak yang baik. Terima kasih untuk kesopananmu. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa yang Bapak beli dari sana? Bagal ini. Bagal yang mana? Yang kutunggangi ini. Bapak serius atau bercanda? Apa maksudmu? Karena kelihatannya bagiku Bapak mendapatkan keledai, bukan bagal. Keledai? Tidak mungkin. Dan tanpa bicara lagi, ia terus menunggang. Setelah cukup jauh, ia bertemu si pencuri kedua yang menyapanya. Selamat siang, Pak. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa barang-barang sedang murah? Seharusnya begitu. Dan apa Bapak dapat tawaran bagus? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Tapi astaga, ini seekor keledai. Keledai? Kalau ada orang lain yang berkata begitu padaku, aku harus meninggalkan hewan hina ini. Dan ia melanjutkan perjalanannya dan segera bertemu si pencuri ketiga yang berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Pak. Apa Bapak baru dari pasar? Iya, benar. Dan apa ada tawaran murah yang dari sana? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Bagal? Bapak pasti tidak serius. Apa Bapak berusaha membodohiku? Ya aku serius. Untuk apa aku bercanda tentang bagalku? Sobatku yang malang, tidak bisakah kau membedakan antara bagal dan keledai? Kau adalah orang ketiga dalam 2 jam terakhir yang telah memberitahuku hal yang sama, tapi aku tidak percaya. Dan sambil turun dari bagalnya, ia bicara, Ambil saja hewan itu, aku malu sudah ditipu di pasar. Si pencuri cerdik mengambil hewan itu dan menungganginya untuk bergabung dengan teman-temannya. Sementara Chester meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Begitu si pria tua sampai di rumah, ia memberitahu pembantunya bahwa ia telah membeli keledai sambil mengira itu adalah bagal. Dan seluruh ceritanya sampai akhir. Astaga Tuan, Pak Tuan tak sadar mereka menipu Tuan. Mereka membodohimu. Mereka pasti sekomplotan pencuri. Baiklah. Aku akan memberi mereka pelajaran. Lalu, Chester membeli 2 kambing kembar identik, membayar mereka dengan amat murah, dan sambil membimbing mereka pulang, dia memberitahu Magda untuk menyiapkan masakan lezat, karena ia akan mengundang beberapa teman untuk makan malam. Ia menyuruh Magda untuk memanggang daging ham dan merebus 2 ayam, dan memanggang kue terbaik yang bisa ia buat. Lalu, ia membawa salah seekor kambingnya dan mengikatnya di tiang halaman rumah, dan memberinya rumput untuk dimakan. Lalu ia mengambil kambing lain dan membimbingnya ke pasar. Begitu ia telah tiba, ketiga pencuri itu melihatnya dan memutuskan menyambutnya. Selamat datang, Pak Chester. Apa yang membawa Bapak kemari? Aku ingin membeli beberapa bahan makanan karena beberapa teman datang untuk makan malam, dan aku akan senang bila kalian bertiga sudi datang pula. Para pencuri itu dengan senang menerima undangan ini, dan setelah Chester telah selesai belanja, ia mengikatnya di punggung kambing dan berkata padanya di depan ketiga penipu, Pulanglah sekarang dan beritahu Magda untuk memanggang ham, merebus ayam, dan membuat kue terbaik yang bisa dia buat. Pergilah cepat, kami akan menyusul. Begitu ia melepaskan kambingnya, kambing itu lari secepat yang ia bisa. Dan Chester berjalan dengan ketiga orang itu untuk sementara di pasar. Dan lalu mereka semua berjalan ke rumahnya. Saat ia dan para tamunya memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing itu terikat di tiang, dengan tenangnya mengunyah rumput. Mereka terpukau pada ini, karena tentunya mereka mengira itu adalah kambing yang sama yang Chester bawa pulang, penuh dengan bahan makanan. Begitu mereka tiba di rumah, Chester berkata pada pembantunya, Nah, Magda, apa kau sudah melakukan yang kubilang pada kambing untukmu? Si wanita cerdik memahami tuannya dan menjawab, Tentu sudah, hamnya sudah dipanggang dan ayamnya sudah direbus. Bagus sekali. Saat ketiga penjahat itu melihat masakan-masakan daging itu dan kue dalam oven dan mendengar kata-kata Magda, mereka takjub dan mulai berunding bagaimana mereka bisa memiliki kambing itu. Akhirnya, menuju akhir makan malam, salah satu dari mereka berkata pada Chester, Tuan rumah,
Jualah kambing Bapak pada kami. Chester menjawab bahwa ia sangat tak ingin berpisah dengan hewan ajaib itu karena uang sebanyak apapun tak akan bisa mengganti kehilangannya. Tapi, tetap saja bila mereka ingin, dia akan menyerahkannya seharga 50 keping uang emas. Para pencuri membayar 50 uang emas seketika dan pergi dari rumah itu cukup gembira, membimbing si kambing bersama mereka. Saat mereka pulang, mereka bicara pada istri-istri mereka. Jangan masak makan malam besok sampai kami mengirim pembawa pesan pulang. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar dan membeli ayam. Dan setelah mereka mengemasnya di punggung si kambing ajaib, mereka memberitahukan masakan-masakan yang mereka ingin istri mereka buatkan. Sesaat setelah kambing itu dilepas, dia lari secepat yang dia bisa. Saat jam makan malam tiba, mereka bertiga pulang dan menanyai istri mereka. "Oh, dasar kau orang bodoh! Bagaimana kalian bisa percaya bahwa seekor kambing bisa melakukan tugas pembantu? Kalian telah tertipu mentah-mentah untuk perbuatan kalian pada orang lain. Itulah yang disebut ada budi, ada balas." Tamat. Syarat-syarat Sang Maha Kuasa. Ribuan tahun silam, saat Tuhan Tunggal Maha Kuasa hidup di antara semua makhluk hidup, Ia belum menciptakan manusia. Kelinci adalah hewan paling cerdas saat itu. Suatu hari, kelinci mengunjungi Tuhan di istananya yang juga ada dalam hutan. Senang menyambutmu di istanaku. Apa yang bisa kubantu? Tuhan yang Maha Kuasa, Kau berkuasa atas setiap orang dan segala hal di hutan ini. Kau adalah Tuhan sejati. Aku punya permintaan. Permintaan apakah itu? Hanya satu hal, kumohon jadikanlah aku cerdas dan bijak. Wah, wah, wah. Setiap orang ingin jadi kaya, dan kau minta aku membuatmu lebih cerdas. Mengapa? Karena aku ingin jadi lebih cerdas daripada semua hewan di hutan ini. Baik. Tapi kau harus tunjukkan kemampuanmu padaku. Karena aku berpikir untuk menciptakan makhluk baru untuk memberi mereka kebijaksanaan dan kecerdasan. Kalau kau membuktikan padaku kau mampu, aku akan membatalkan rencanaku menciptakan manusia. Bagaimana? Aku akan lakukan sebisaku. Kalau kau bisa mengambilkanku 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, seekor lebah sebesar dirimu, maka aku akan melakukan sesuatu untukmu. Aku akan mendapatkannya. Aku tidak akan gagal. Di dalam hutan, kelinci masuk kelihatan lelah. Ia duduk di tanah di tepi kolam. Semua jenis hewan masuk dan mulai minum air dari kolam itu. Lalu mereka pergi. 5 burung biru datang dan minum air dari kolam. Lalu mereka mulai bermain dan melompat. Hari ini aku akan tahu apa kemampuanku. Tidak mungkin. Mustahil. Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Tidak, mereka tidak sebanyak itu. Kelima burung biru itu menghampirinya. Hai, kelinci, apa yang sedang kau bicarakan? Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Itu hanya mustahil. Katakan, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kalian bisa datang bersamaku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kalian pasti lelah. Apa kau bercanda? Kami tak pernah lelah. Kami selalu terbang jauh. Terbang tak melelahkan kami. Kami bisa pergi denganmu kemanapun kau pergi. 5 burung biru tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. 5 kupu-kupu putih masuk dan mulai minum madu dari bunga-bunga dekat kolam. Wow, mereka kupu-kupu terindah yang pernah kulihat. Tapi tidak, kurasa mereka tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Apa yang aku pikirkan? Kelima kupu-kupu putih menghampirinya. Hei kelinci, apa katamu? Ada masalah apa? Tidak ada. Itu hanya mustahil. Katakanlah, ada masalah apa?
Seseorang memberitahuku kalian bisa ikut denganku, tapi aku tahu itu mustahil. Kalian akan kelelahan di perjalanan. Apa kau bercanda? Kau tak serius kan? Kami tak pernah kelelahan. Kami selalu terbang jauh. Terbang tak membuat kami kelelahan. Kami bisa ikut denganmu kemanapun kau pergi. Kelima kupu-kupu putih tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. Seekor lebah besar masuk dan minum madu dari bunga. Wah, lebah yang cantik. Tapi tidak. Kurasa dia tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Aku pasti sudah gila. Si lebah menghampirinya. Hei, kelinci. Kau bicara apa? Ada apa? Tidak apa, hanya mustahil saja. Katakanlah, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kau bisa ikut denganku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kau akan kelelahan di jalan. Apa kau bercanda? Tidak. Aku tidak bisa. Aku tak pernah kelelahan. Aku selalu bepergian jauh. Haha, sempurna. Ayo berangkat semua. Ya. Hei, tunggu. Kau tak memberitahu kami kita akan kemana? Itu kejutan besar. Apa itu baik atau buruk? Baik, tentu saja. Ayo, sebelum hari jadi gelap. Di istana Tuhan, si kelinci, 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, dan lebah raksasa berdiri di hadapan Tuhan. Aku sedang menunggumu. Tuhan melihat kelima burung, kelima kupu-kupu, dan si lebah. Kulihat kau membawa teman. Apa Tuhan akan mengabulkan permintaanku? Kurasa tidak. Kenapa tidak? Kalau aku membuatmu lebih cerdas, aku melakukan kesalahan. Kenapa begitu? Karena kau sudah sangat cerdas. Jadi, apa aku lebih cerdas daripada hewan-hewan lain di hutan? Kau selalu yang terpandai, tapi kau tidak menyadarinya. Apa permintaanmu? Mereka semua mulai bicara di waktu bersamaan. Si kelinci meninggalkan istana itu dengan penuh kemenangan. Tamat. Putri Mawar dan Burung Emas. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar. Hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan burung emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. Abu dinat basket from Bright Totin, warna mawar buram. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam. Tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini, saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam, bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, putri yang bersedih bertanya pada burung emas,
Katakan burung emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dalam air mawar, jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abu dina basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri. Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi? rambut hitam dalam air mawar, kicau si burung. Tapi di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar, kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata khawatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik kelopaknya untuk dicampur di air. Lalu ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau. Dan sang raja bertanya pada sang pangeran, "Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu?" Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. "Benar, ayah." Sang putri memegang kotak kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri Mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut putri mawar. Tiap malam sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat. Kota Atlantis. Seorang wanita bernama Sarah sedang berdiri di halte bus di kota New York. Hari ini ia akan menyampaikan ceramah terakhir tentang kota Atlantis yang hilang dalam seminar 3 hari di Museum Sejarah. Setelah ceramah singkat tentang tesis itu, Sarah menyimpulkan, "Jadi, seperti itulah kita kehilangan lokasi kota Atlantis. Catatan terakhir tentang Atlantis adalah dari 360 sebelum Masehi. Setelah 2380 tahun, kita masih mencarinya. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apa kita harus melakukannya? Terima kasih atas perhatiannya." Tepuk tangan meriah menyambut ceramah Sarah itu dan seminar berakhir.
Saat Sarah hendak pergi, seorang pria tua menghampiri Sarah dan bertanya, "Apa menurutmu kita harus menghentikannya?" Pencarian Atlantis telah menghabiskan banyak sekali dana. Dan 20 tahun usiaku. Dan apa yang kudapat? Tak ada. Sudah saatnya aku merelakannya. Lagi pula, andai kita menemukan Atlantis sekarang setelah bertahun-tahun, apa yang akan kita dapatkan dari itu? Reruntuhan? Setelah 20 tahun, pertanyaanmu masih tak terjawab. Anak muda, lihatlah ke sisi lain mata uang. Kau tak akan menduganya. Mungkin kota itu mengubah letaknya dari waktu ke waktu. Sarah tak mempedulikan kata-kata pria tua itu. Ia mulai mengumpulkan berkas-berkas dan tasnya. Tapi ia berbalik dan si pria tua sudah menghilang. Ia meninggalkan sekeping uang emas di podium untuk Sarah. Uang emas dari kota hilang Atlantis. Sarah terkejut. Sarah pulang. Ia terus memikirkan pria tua itu dan kata-katanya. Dengan gelisah ia memegang uang emas itu dan ketiduran. Saat tidur, angin dingin menerpanya dan ia terbangun tiba-tiba. Tiba-tiba, Sarah sudah berada di sebuah reruntuhan yang luas. Sebuah lambang di istana besar di hadapannya bertuliskan Atlantis. Sarah tak percaya apa yang ia lihat. Selama 20 tahun terakhir, ia telah mencari tempat ini. Dan kini ia berada di Atlantis. Ia berjalan ke sebuah istana emas dan melihat balairung yang luas. Saat ia berjalan maju, ia melihat bahwa setiap pusaka di ruangan ini terbuat dari emas. Ia menghampiri singgasana raja di depannya dan melihat si pria tua duduk di sana dan tersenyum ke arahnya. Jantung Sarah berdebar-debar, namun rasa ingin tahu mendorongnya maju. Si pria tua dan pakaiannya mengingatkan Sarah pada seorang tokoh mitologi Yunani. Bapak terlihat jauh lebih muda dan beda dari pertemuan terakhir kita. Siapakah Bapak? Pertanyaan yang salah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa kau masih percaya Atlantis tak layak dicari? Tidak lagi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anak muda, kau tak punya banyak waktu di sini. Selesaikanlah penelitianmu dan kumpulkan apa yang bisa kau dapat. Sebentar lagi Islandia akan berubah arah. Sarah amat senang melihat mimpinya jadi kenyataan. Dan perhatiannya tertuju pada salah satu pusaka. Apa? Apa artinya itu? Tapi saat ia berbalik ke arah singgasana lagi, sang raja telah lenyap. Ia meninggalkan istana itu dan menemukan banyak tumbuhan yang berpendar. Ia telah membaca tentang tumbuhan itu dan tahu mereka mengandung banyak khasiat obat. Aku tidak percaya mataku. Semua yang selama ini hanya kubaca, ternyata benar-benar ada. Sarah mengambil beberapa daun itu dan menaruhnya dalam kantungnya. Di kejauhan, ia melihat sebuah sungai emas mengalir melewati pegunungan. Sarah amat bersemangat saat melihat sebuah makam dan batu nisan bertuliskan Kapten Nemo. Dalam makam itu, ia juga menemukan sebuah peta di bawah sekeping uang logam. Itu uang logam yang sama yang ia pegang saat tidur tadi. Begitu Sarah menyentuh uang logam itu, ia terbangun lagi di ranjangnya. Memegang sebuah peta di satu tangan dan beberapa pucuk daun berpendar di tangan satunya lagi. Maka di malam-malam buta itu Sarah bangkit dan memulai tesis barunya lagi. Selesai. Penyihir aneh. Di zaman dahulu kala, Raja Arthur dari Inggris sedang berburu di negeri terlarang, tapi para prajurit tenggara itu mencegatnya. Berhenti, dilarang berburu di negeri terlarang. Karena itulah negeri ini disebut terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk kemari? Tidak ada. Kalau begitu, kau harus ikut dengan kami untuk menghadap Raja Markus, Raja Negeri Terlarang. Saat Raja Markus melihat Arthur, ia berkata, Kau kelihatannya cerdas, tapi hukuman memasuki negeri terlarang adalah penggal tangan atau kaki. Oh, oke. Tunggu, apa? Penggal? Aku bahkan tidak melihat tanda dilarang masuk. Sebenarnya dia masuk dan berburu, Baginda. Ah, begitu. Hukuman mati kalau begitu.
Kau tampaknya orang baik-baik dan kau gagah berani. Jadi aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Baiklah, apa syaratnya? Kembalilah ke negerimu. Ku beri waktu 1 tahun untuk mencari tahu jawaban pertanyaan yang sangat sulit. Tidak masalah. Aku punya banyak orang pintar di istana. Mereka pasti bisa menjawab segala macam pertanyaan. Jadi, apa kau ingin tahu pertanyaannya? Iya, aku mau. Tunggu, oke. Iya, aku siap. Pertanyaannya, apa yang diinginkan wanita? Wow. Mungkin kita bisa coba dengan tangan kiri itu? Kau punya 1 tahun, lalu kami akan ambil tangan kirimu, lalu nyawamu. Itu pertanyaan yang mustahil dijawab. Bahkan orang paling bijak di kerajaanku tidak punya jawabannya. Tapi itu bisa dicoba, sampai 1 tahun lagi. Kau bebas sekarang, dan jangan lupa aku akan menunggu. Raja Arthur kembali ke negerinya dan mulai menanyai siapa saja. Putri raja, permaisuri, pendeta, orang pintar, tapi tak seorang pun punya jawaban. Lalu ia bertanya pada salah seorang dayang. Ya, orang bilang ada seorang penyihir yang tinggal di hutan lebat yang tahu jawaban pertanyaan apapun. Bagaimana kalau Baginda bertanya padanya? Wah, itu aneh. Mengapa penyihir bisa tahu? Ya, aku tidak tahu. Tapi ia seorang wanita dan Baginda sudah bertanya pada semua orang lain di negeri ini. Jadi, itu layak dicoba. Dia minta bayaran apa? Kurang dari 1 tangan? 1 tangan? Mungkin kurang. Agak sulit dipastikan gara-gara inflasi dan kurs. Ya, kalau dia punya jawabannya, aku harus coba. Aku suka tanganku. Jangan pergi sendirian. Bawalah pasukan. Ia bukan orang yang menyenangkan. Baiklah. Terima kasih untuk nasihatmu. Malam itu pula Raja Arthur pergi ke rumah nenek sihir. Begitu ia ingin mengetuk, si nenek sihir membuka pintu. Aku telah menunggumu. Aku tahu kalau waktumu telah habis. Oh, kalau kau tahu mengapa aku di sini, katakanlah jawabannya. Apa kau bersedia membayar harganya? Katakan saja, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi, apa kau menerima tawaranku ini? Iya, benar. Jadi kita sepakat. Aku ingin menikahi Sir Gawain, sahabat terbaikmu. Apa kau sudah gila? Aku saja muak memikirkan ide kau menikahinya. Kau menerima harganya. Apa kau ingat? Apa kau pernah bercermin? Kau buruk rupa. Kau hanya bergigi 1 dan bungkuk. Kau orang paling buruk rupa yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa minta sahabatku berkorban demi aku? Bicaralah padanya. Aku tahu kau akan kembali. Raja Arthur tak punya pilihan, kecuali bicara pada temannya. Tidak apa, Baginda. Menikahi nenek sihir jelek itu layak untuk menyelamatkan tangan Baginda. Oh, terima kasih banyak. Kurasa aku harus menyebutku tangan kananku, karena kau telah menyelamatkan tanganku. Katakan padanya, aku menerima dan mempersiapkan semuanya. Pernikahannya besok, kau akan bayar biayanya, kan? Raja Arthur kembali ke rumah si nenek sihir. Aku akan siap. Besok setelah pernikahan, kau akan mendapat jawaban. Saat surat nikah telah ditandatangani, si nenek sihir berkata, Yang diinginkan wanita adalah dihargai. Setiap orang di pesta pernikahan itu tercengang. Raja Arthur membuat kesepakatan seperti itu, bahkan para wanita. Tapi mereka berharap Raja Arthur akan selamat dari Raja Marcus. Dan Raja Arthur berencana untuk pergi ke negeri terlarang untuk menyampaikan jawabannya. Sementara itu di pernikahan, Gawain bersikap amat hormat dan baik pada si nenek sihir. Tapi para tamu yang adalah bangsawan punya pendapat sendiri. Lihat cara makannya. Melihatnya saja aku malu. Mengapa ia harus makan dengan tangan? Kita kan punya sendok. Apa kalian dengar suaranya saat makan? Atau aku hanya berhayal? Gawain malang, ia begitu tampan. Ia sungguh sahabat yang sejati. Tentu saja. Malam itu pula, Gawain sedang sendirian di kamarnya saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wah, siapa kau? Aku adalah istrimu. Istriku? Apa-apaan ini? Itu bukan bercanda. Ini aku.
Dulu, kata-kata kasar orang-orang mengutukku jadi tampil buruk rupa. Tapi kebaikanmu telah mengembalikan kecantikanku lagi. Wah, tapi kau sangat cantik. Apa yang terjadi padamu? Kau memperlakukanku dengan baik dan menunjukkanku kalau aku berharga dan dilindungi. Jadi, setengah waktunya aku akan terlihat buruk rupa dan setengahnya lagi aku akan jadi cantik seperti yang kau lihat kini. Wow, aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa ada cara kau bisa jadi cantik sepanjang waktu? Tidak, kau harus putuskan pada waktu mana tiap hari aku jadi cantik dan kapan aku jadi buruk rupa. Apa aku jadi cantik di depan umum atau cantik saat aku sendirian bersamamu? Biar kupikirkan. Aku akan beritahu keputusannya beberapa jam lagi. Panggil aku saat kau siap. Baiklah. Saat si penyihir meninggalkan kamar, Gwen keluar ke taman dekat istana memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tentu ingin wanita muda cantik sepanjang hari untuk dilihat semua orang, terutama teman-temanku. Waktu malam, aku ingin wanita cantik, bukan nenek sihir. Atau haruskah kupilih sebaliknya? Setelah beberapa menit, Gwen membuat keputusan. Kembali ke istana dan langsung ke kamarnya di mana istrinya sudah menunggu. Apa jawabanmu? Sayangku, aku serba salah. Orang-orang di hari pernikahan kita mengatakan banyak hal buruk terhadapmu. Kuharap aku bisa memberi mereka pelajaran dan tampil di siang hari bersama istriku yang cantik. Tapi aku tidak butuh pengakuan tentang siapa yang harus kucintai. Aku tidak peduli apa kata orang lain, tapi aku peduli apa kata mereka tentangmu. Jadi mungkin yang terbaik adalah kau bisa tampil cantik di depan umum supaya mereka tidak melukai perasaanmu. Tapi aku akan tampil buruk rupa saat aku sendirian denganmu. Iya, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencintaimu, istriku. Aku selalu bersyukur. Biarlah orang lain melihat kecantikan luarmu, dan aku tahu kecantikan dalam dirimu. Oh Gwen, aku berharap kau akan mengatakan itu. Kutukanku kini hilang sepenuhnya. Karena kau telah memilih untuk mencintaiku dan menghargaiku, entah aku cantik atau tidak. Dan kau lebih memilih mengorbankan kebahagiaanmu untuk melindungiku daripada melihatku disakiti. Mulai kini aku akan tampil cantik untukmu sepanjang waktu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Sang raja juga senang karena bisa mempertahankan tangannya. Tamat. Rusa ajaib. Ada dua bersaudara yang saling menyayangi. Orang tua mereka sudah tiada. Saat mereka masih kecil, ibu mereka meninggal dan ayah mereka sakit. Sebelum sang ayah meninggal, ia menikah lagi. Tapi si ibu tiri amat jahat pada mereka. Suatu hari, si kakak bicara kepada adiknya. Adikku, ibu tiri kita memberi kita remah roti untuk makan malam dan mengancam akan mengusir kita. Mari kita lari dan melihat dunia luas. Jadi mereka pergi dan berkelana ke sana kemari sampai sore. Di ujung hari, mereka tiba dalam hutan besar. Hujan mulai turun. Mereka lelah, lapar, dan sedih. Mereka merangkak ke dalam lubang pohon dan tidur sampai pagi. Saat mereka bangun, mereka meninggalkan tempat berteduh dan pergi mencari air. Aku kehausan. Andai kita bisa menemukan sungai kecil. Dengar, kurasa aku mendengar suara sungai. Jadi ia menggandeng adiknya dan lari bersama untuk menemukannya. Ibu tiri mereka adalah penyihir jahat. Ia mengikuti jejak mereka sepanjang malam dan mengutuk semua mata air dan sungai di hutan itu. Dua bersaudara tiba di sungai dan si adik mendengar suara dari arah sungai. Siapapun yang minum aku, jadilah ia harimau. Wah, kakak tunggu, jangan minum. Nanti kau menjadi hewan buas dan mencabikku.
Walau kehausan, si kakak tidak jadi minum air itu dan berkata, Adik, aku akan menunggu sampai kita tiba di mata air. Jadi mereka berkelana lebih jauh. Tapi begitu mereka tiba, si adik lagi-lagi mendengar suara dari mata air. Yang minum aku akan jadi serigala. Kakak, jangan minum dari mata air ini. Kau akan berubah menjadi serigala dan memakanku. Lagi-lagi si kakak menahan diri dan berjanji untuk sabar. Tapi ia berkata, Di mata air berikut aku harus minum. Aku haus luar biasa. Tak jauh dari sana ada sebuah sungai kecil indah. Tapi dari dalam airnya si adik mendengar suara. Siapa yang minum aku akan jadi rusa. Kakak, jangan minum, kata si adik. Tapi ia terlambat karena kakaknya sudah minum dan menjadi anak rusa. Tapi ia tidak pergi dan terus ada di dekatnya. Jadi sang adik berkata, diamlah hai rusa, jangan takut. Aku akan merawatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi ia melepas kalung emasnya dan memasangnya di leher si rusa. Lalu ia mengumpulkan akar hijau halus dan mengikatnya jadi tali halus yang ia pasang di kalung emas si rusa. Lalu membimbingnya ke dalam hutan. Setelah berkeliling sejenak, akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil kosong. Dan ia mengira itu akan jadi tempat berteduh yang baik untuk mereka. Jadi ia membimbing rusa itu dan menutup pintu. Setiap pagi, si adik keluar untuk mengumpulkan buah-buahan sendiri dan rumput segar untuk si rusa yang ia makan dari tangan si adik. Lalu ia pergi dengan si adik dan bermain. Setelah bertahun-tahun mereka hidup sendirian di hutan, si adik telah menjadi gadis cantik dan si anak rusa menjadi rusa besar. Suatu hari, seorang pangeran datang di hutan dengan pasukan berburunya. Suara trompet, gonggongan anjing, teriakan pemburu bergema di hutan didengar si rusa. Ia minta adiknya membiarkannya melihat. Ia membuka pintu dan bilang, aku akan izinkan kau pergi, tapi jangan lupa bilang, adikku, biarkan aku masuk saat kau pulang nanti malam. Segera si kepala pemburu melihat rusa cantik berkalung emas itu, menunjukkannya pada pangeran dan mereka ingin memburunya. Mereka mengejarnya dengan segala daya, tapi ia terlalu lincah dan cepat untuk ditangkap. Dan setelah para pemburu pergi, ia berjalan pulang. Tapi salah seorang pemburu mengikutinya dari jauh untuk mencari tahu kemana ia pergi. Si pemburu amat heran melihat si rusa ke pintu, lalu mengetuk dan mendengarnya bicara. Adikku, biarkan aku masuk. Pintu hanya terbuka sedikit dan cepat-cepat ditutup. Tapi si pemburu sudah cukup terpukau. Saat ia kembali melaporkan itu pada pangeran, sang pangeran juga sangat terpukau. Kita harus mengungkap misteri ini. Keesokan paginya, si pemburu memandu sang pangeran ke gubuk itu. Sang pangeran melihat itu, ia maju sendiri. Pintu itu terbuka. Pangeran masuk dan terpukau melihat seorang gadis yang lebih cantik dari yang pernah ia lihat di dalam sana. Gadis itu ketakutan. Setelah berbincang, pangeran memegang tangannya dan berkata, Maukah kau ikut aku ke istana dan jadi istriku? Oh iya, aku bersedia. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rusaku. Ia harus ikut denganku. Ia akan selalu bersamamu selama kau masih hidup. Saat mereka sedang bicara, si rusa bangkit dan tampak gembira. Tak lama kemudian, pernikahan mereka dirayakan dengan amat meriah. Si ibu tiri jahat yang telah membuat dua bersaudara itu menderita mendengar kebahagiaan mereka. Rasa iri dan niat buruk terbit di hatinya dan ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Ia menyamar menjadi pengasuh dan datang ke istana saat sang putri melahirkan bayi. Pangeran mempekerjakannya untuk merawat putri dan bayinya. Ia mengurung sang putri dalam kamar mandi dan mengambil bayi itu dari ranjangnya untuk ia lemparkan dari balkon. Tapi si rusa datang dan menyelamatkan keponakannya. Pangeran masuk ke kamar istrinya
dan melihat rusa itu sedang melindungi si bayi dari si pengasuh, barulah si putri mengenalinya sebagai ibu tiri penyihir. Ia bilang pada pangeran betapa kejam si ibu tiri memperlakukannya, jadi pangeran memenjarakan dia. Si ibu tiri menyadari kesalahannya, jadi ia mematahkan sihir yang membuat kakak si putri jadi rusa. Ia muncul di hadapan mereka sebagai pria muda yang tinggi dan tampan. Setelah itu, mereka semua hidup bahagia dan damai sampai akhir hayat mereka. Tamat.